dari student guide ya. Kita bahas tentang RDS sendiri, bagaimana perbedaan dari unmanaged sama managed. Kita sudah bicara bagaimana scalingnya, bagaimana fault tolerance-nya ya. Itu apakah dihandle oleh user ya, atau bisa kita offload ke penyedia service-nya, dalam hal ini AWS. Ya, itu yang managed service. Ini akan ada banyak pekerjaan ya. Kita pakai kunci seperti ini, dan ya kita bisa punya opsi yang lainnya lagi. Ya, dengan managed service. Dan ini tadi beberapa tantangan ya, beberapa hal yang perlu dilakukan pada saat kita menginstal suatu database relasional menggunakan misalnya ini dalam opsi on-premise ya. Dalam opsi on-premise kita punya server, harus ada server maintenance, ada software installation dan seterusnya. Ini tanggung jawab semuanya dari yang akan memakai database tersebut atau yang memelihara data di on-premise-nya. Nah, di RDS sendiri ya, yang disediakan kita bisa setup gitu, bisa setup dan bisa mengoperasikan suatu database relasional itu di cloud. Bisa di cloud. Kemudian di sini ada beberapa contoh. Kembali ada beberapa contoh terkait dengan bagaimana implementasi database relasional ya. Baik itu yang fully on-premise, yang sudah ada di cloud, yang di bagian tengah, ya, dan yang kita manfaatkan masih sama di cloud, cuma kita manfaatkan, kita minta istilahnya kita mengoffload sebagian tugas-tugas yang biasanya harus dilakukan secara manual seperti ini, itu di-offload ke AWS, ya, diberikan ke AWS tanggung jawabnya untuk scaling, untuk high availability, kemudian untuk backup database, ya, dan lain-lain itu bisa di-offload ke AWS yang akan manage dari task-task tersebut. Yang kita lakukan mungkin sebagai developer maupun database administrator, fokus aja ke optimisasi dari database-nya sendiri atau dari sisi penggunaan aplikasi. Ya, jadi ini beberapa skema implementasi database relasional dari on-premise sampai ke menggunakan RDS, ya, menggunakan fully managed service di cloud. Ini masih sama, kurang lebih kita bicara tentang optimisasi aplikasinya, kemudian patch sama installation dan lain-lain, semuanya di-offload ke AWS, yang manage nanti AWS. Ini instance class ya, jadi pada saat kita memilih kita konfigurasi sebuah RDS, ya, yang kita mau buat RDS, ada opsi untuk memilih instance class atau konfigurasi spesifikasi dari server yang akan menjalankan database tersebut, dari segi CPU-nya, dari memori, dan bagaimana performa jaringannya. Ya. Kemudian tentu saja kita butuh storage. Ya. Storage-nya kurang lebih hampir sama juga pada saat kita memilih IBS, opsinya sama. Kita bisa pilih magnetic. Kalau mau naik tingkat sedikit bisa pakai yang general purpose. Kalau memang butuh lebih intensif lagi dari sisi read dan write-nya nanti di database, ya, mungkin banyak transaksi yang bisa berjalan paralel di database tersebut dan butuh IOPS-nya butuh besar, butuh gede, ya kita bisa pakai yang provision IOPS. Dan untuk engine-nya sendiri, ya ada beberapa yang bisa dipakai. Mungkin yang sudah akrab, sudah sering kita lihat dari MySQL, kemudian Microsoft SQL Server, Postgres, MariaDB, dan Oracle. Amazon Aurora ini akan ada pembahasan tersendiri nanti, ya, karena dia istilahnya suatu engine database yang dibuat ya, punya Amazon AWS, dan memang di setup, dirancang untuk digunakan di cloud, untuk memanfaatkan fasilitas mulai dari elasticity, mulai dari scaling yang ada di cloud. Untuk kompatibilitas, kalau rasanya karena dibuat oleh Amazon khusus untuk cloud computing, ya, untuk berjalan di atas cloud, ya akan ada sedikit perbedaan gitu dibanding dengan RDS standar. Nanti ada pembahasan terkait dengan perbedaan Aurora dan RDS selain Aurora. Untuk RDS sendiri, ya, kita bisa letakkan sama, jadi semua resource ya tentu saja seperti umumnya kita letakkan dalam satu VPC, ya, dalam satu VPC.
Dan kita letakkan biasanya ya, secara best practice-nya kita letakkan di private subnet. Kenapa kita taruh di private subnet? Karena itu terkait dengan data. Ya. Jadi kita hanya meletakkan yang akan facing ke customer, misalnya di web server di situ instance yang ini, yang ada di sini, itu ada di public subnet, artinya bisa diakses dari luar. Sedangkan untuk yang hanya perlu diakses secara internal ya, untuk menambah layer keamanan, kita letakkan aja di private subnet. Di Amazon di situ untuk web servernya, kalau dia butuh koneksi dengan database-nya di RDS sendiri ya, bisa dilakukan dengan mudah ya, karena masih berada dalam VPC yang sama. Tapi tentu saja akan lebih secure dibanding misalnya kita menaruh misalnya Amazon RDS ini dalam public subnet. Nah itu benar-benar tidak disarankan. Nah bisa, tapi bukan best practice. Ini untuk tambahan layer keamanan lagi untuk RDS. Opsi lainnya lagi ya. Opsi lainnya adalah terkait dengan multi-AZ development. Kalau tadi kita lihat kita menyimpan RDS-nya dalam satu AZ, dalam satu subnet. Satu subnet berarti dia terkait erat dengan satu AZ ya saja. Nah, kita bisa manfaatkan apa yang disebut sebagai RDS standby instance. Ya. Jadi ada replika dari RDS yang main ya. Ini yang main, ini M, jadi main database. Ini sebutnya sebagai secondary database-nya. Ya. Di aplikasi kita bisa manfaatkan membuat copy atau replika dari main database itu yang berjalan di AZ yang berbeda. Jadi nantinya aplikasi yang membutuhkan data dari database, butuh memang akses ke database yang memanfaatkan database tersebut, secara defaultnya tentu saja yang mengakses di AZ yang sama ini, yang mengakses ke main database-nya. Begitu ini ada masalah dari sisi database-nya atau hal-hal lainnya, kita bisa dengan mudah itu melakukan failover. Ya. Failover bukan tanpa harus misalnya di setting ulang lagi ya. Kita tidak perlu merubah apapun. Maka aplikasi begitu ini ada files di sini, ini akan melakukan failover mengarah ke standby instance ini tanpa harus melakukan konfigurasi apapun. Dan karena dia sifatnya sinkronus, jadi perubahannya ada di main akan ketika itu juga tercermin di replikanya, di secondary database ini. Opsi lain lagi selain standby instance, ada juga yang disebut sebagai read replica instance. Ya. Kalau tadi synchronous replication untuk yang standby instance, di sini sekarang sifatnya asynchronous, berarti tidak akan data dari dari main database-nya tidak di copy secara asinkronus saja ke read replica, tidak secara real time. Tugasnya read replica ini, jadi kalau kita lihat ya kedua-duanya sama-sama akan diakses oleh satu aplikasi. Karena kalau kita lihat yang namanya read replica, kita bisa membuatnya ya, kita bisa membuat kalau ada satu aplikasi yang menggunakan database dan dia akan punya dua jenis operasi ya, mungkin dua jenis operasi mungkin ada transaksi khusus untuk pembacaan data dan ada transaksi yang melakukan pembacaan dan penulisan data. Ya. Nah, kita bisa pisahkan target dari dua transaksi tadi itu ke masing-masing replika, masing-masing primary maupun ke read replika. Jadi untuk transaksi memang terdiri hanya dari proses pembacaan data saja, bisa diarahkan ke read replika saja. Ya. Sedangkan untuk transaksi yang melakukan proses pembacaan dan penulisan data, read dan write, itu diarahkan ke yang primary instance. Jadi kita bisa istilahnya mengurangi beban di salah satu database di sini, yang primary. Jadi kalau memang ada read heavy database workloads-nya ya bisa diarahkan ke sini, ke read replika saja. Jadi untuk read queries apapun itu transaksi itu diarahkan ke read replika. Jadi untuk mengurangi beban dan aplikasinya bisa lebih responsif lagi dibanding yang sebelumnya. Jadi itu kegunaan dari read replika. Cuma
Perbedaannya dengan standby instance tadi adalah sifatnya yang sifat replikasinya yang sifatnya asinkronus di sini. Ini beberapa use case, ya, beberapa use case untuk RDS. Standarnya berarti kita akan ya sama ya. Jadi untuk web maupun mobile application yang butuh akses ke database, kita bisa manfaatkan RDS ya. Dengan high throughput-nya, dengan storage scalability-nya ya. Karena kita bisa manfaatkan dari cloud computing yang sifatnya elastik, kita bisa lakukan scaling dengan mudah. Kita juga bisa mencapai high availability juga dengan mudah. Ya. Kita bisa konfigurasi salah satunya tadi dengan multi-AC deployment. Jadi ada satu standby instance yang bisa siap gitu menggantikan kalau primary instance-nya atau primary DB-nya ada fail. Use case lainnya di e-commerce saja. Ini solusi untuk database yang murah. Dari sisi keamanan sudah cukup ditawarkan dari sisi keamanan ya. Kita bisa menambah layer tadi, bagaimana akses ke database itu bisa dibatasi dari sisi network, virtual network tadi ya. Kita bisa ada private subnet sehingga dari luar ya itu tidak bisa mengakses karena dia ada di private, tidak bisa mengakses ke instance dari database yang kita kelola. Mobile dan online games juga sama. Untuk yang kapasitasnya bisa berkembang terus, ini kan terkait lagi dengan elastisitas ya, bagaimana kita atau scaling, kita bisa dengan mudah gitu melakukan scaling untuk memenuhi perkembangan kapasitas atau perkembangan dari mobile maupun online games tadi dengan scaling dan juga sudah tersedia untuk database monitoringnya. Ini sudah tentu saja seperti biasa ya, terintegrasi dengan CloudWatch. Jadi apapun yang terkait dengan monitoring di semua resource AWS, kaitannya adalah dengan CloudWatch. Terus ada beberapa ini juga sih sebenarnya terkait dengan kapan kita sebaiknya menggunakan Amazon RDS atau kapan sebaiknya kita merubah ke opsi database yang lainnya. Baik itu misalnya kita pakai nanti NoSQL database, atau memang kita perlu kustomisasi terhadap RDBMS, atau memang tidak disupport ya di BMS yang kita mau gunakan di RDS ya, opsinya ya gunakan database berbasis EC2 misalnya. Ini kalau yang perlu digarisbawahi, kalau saya boleh bilang sih di sini ya dari sisi IOPS-nya. Jadi untuk medium to high, kalau untuk massive yang sampai 150.000 write gitu per second, ini opsinya ada sebenarnya di salah satunya di DynamoDB. Ya. Dan masalah sharding-nya, kemudian juga ada high durability ya. Kita menyediakan high durability karena ada proses yang bisa menjaga datanya di sini. Kemudian simple get dan put request ya. And queries yang sebenarnya bisa dihandle gitu sama NoSQL. Termasuk juga untuk massive read dan write ini juga salah satu pencetus kenapa NoSQL ini juga berkembang sekarang di database non relasional. Opsinya tadi ya, kita entah bisa kita offload atau kita buat versi NoSQL-nya, jadi database non relasional untuk handle massive read dan write seperti ini. Atau memang tetap memakai relational database, cuma butuh kustomisasi yang belum dipenuhi atau belum terpenuhi oleh RDS. Itu bisa pakai opsi dengan database yang berbasis EC2 instance. Pricing-nya atau billing-nya berdasarkan jam ya, clock hour billing. Di kapan dia berjalan, jadi mulai dia berjalan sampai dia berakhir itu akan kena billing. Sekian dolar, berapa dolar setiap jam. Dan juga dari sisi karakteristik database-nya sendiri. Tentu saja dari engine-nya tadi, kita akan pilih data instance ya, itu juga akan punya harga yang berbeda dengan instan-instan yang lebih rendah. Size-nya dan memory class-nya itu akan masuk di komponen perhitungan biaya. Jadi untuk instance-nya sendiri ya, mirip dengan
EC2, ya, kita punya dua opsi. Ada on-demand instance, kalau memang kita butuhkan hanya mungkin untuk beberapa waktu tertentu. Sedangkan kalau memang database-nya sudah fix, kita bisa pakai yang reserve instance dengan kontrak antara 1 sampai 3 tahun. Jadi mirip dengan reserve instance yang ada di EC2. Ya. Kemudian jumlah EC2, jumlah DB instance juga akan mempengaruhi tentu saja storage. Ya. Jadi storage-nya juga ada komponen biayanya. Backup storage-nya untuk active database itu tidak ada charge. Cuma untuk backup storage untuk DB instance yang sudah dihapus ya, sudah di terminate. Jadi kita misalnya punya DB instance sedang berjalan, kita buat backupnya, kemudian DB instance tersebut kita shutdown, kita terminate, kita akan tetap ada biaya ya untuk backupnya tadi. Itu kan karena disimpan salah satunya di opsi di storage-nya di S3 ya. Kemudian additional storage ya. Jadi pada saat awal kan kita sudah menentukan bahwa storage-nya akan saya pakai sekian gigabyte. Kalau misalnya ada kebutuhan untuk scaling, itu juga akan ada tambahan biaya lagi ya, dikeluarkan. Yang nanti di bill biasanya per giga per bulan. Komponen biaya yang lain adalah jumlah request yang masuk, ke database. Kemudian komponen biaya yang lain dari sisi tipe deployment-nya. Jadi kan kita punya beberapa opsi. Pertama, apakah bisa kita taruh di satu AZ atau kita mau letakkan dia di multiple AZ. Data transfer masih sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang inbound yang masuk ke RTS itu tidak ada biayanya, gratis, no charge. Tapi yang untuk outbound itu ada tiered ya. Jadi ini juga sudah kita bahas bahwa ada untuk sekian gigabyte itu harganya akan berbeda. Untuk gigabyte setelahnya misalnya, untuk misalnya kita patok di 500 gigabyte. 500 gigabyte harganya sekian. Untuk data transfer selebihnya, misalnya sampai 2 atau 5 gigabyte di atasnya itu bisa lagi harganya berbeda. Jadi ada tingkatan dari sisi outbound data transfer, dari data yang keluar. Di lab 5 sendiri ya, jadi di lab 5 sendiri nanti ada opsi, ini skenario-nya yang akan kita buat. Jadi kalau saya tidak salah ingat, nantinya yang kita buat pertama adalah untuk VPC-nya dan subnet-nya itu sudah dibuatkan oleh lab-nya. Kita tinggal membuat yang namanya security group satu, ya, security group yang ada dijalankan di web servernya. Kemudian kita buat VPC security group, kita buat DB subnet group ya. Jadi kita akan buat DB subnet group karena ini akan dipakai pada saat kita buat RDS DB instance untuk interaksi dengan database. Mungkin kita bisa coba lihat aja deh. Mungkin saya masih jalan enggak ya? Yes. Jadi untuk membuat database kita bisa buat di sini ya, create database. Jadi ada beberapa opsi ya, jadi kita memakai yang versi standar ya, kita akan mengkonfigurasi dengan konfigurasi yang lebih banyak atau memakai yang lebih dimudahkan. Jadi ada beberapa opsi yang dihilangkan. Pakai yang standar. Ini pilihan engine-nya, jadi ada total 6 ya, Aurora, MySQL, MariaDB, Postgres, dan Oracle, dan SQL Server. Kemudian kita bisa juga memilih versi dari MySQL misalnya yang kita mau implementasikan, kita mau buat. Kemudian ada template gitu ya, ada template. Ini sebenarnya nanti mengaruhi setting-setting yang ada di bawahnya. Apakah nanti database tersebut memang sudah digunakan untuk production atau memang mau digunakan dulu untuk development maupun testing. Ya. Atau kalau mau memanfaatkan yang free tier bisa juga dipilih yang ini. Soalnya untuk sekarang kita pilih untuk yang development sama testing. Di nama instansinya, nama DB instansinya kita bisa tentukan di sini. Kemudian untuk kredensialnya ya. Jadi username dan password ya untuk mengakses database-nya itu dikonfigurasi di sini.
Kemudian ini instance class ya. Jadi kita bisa pilih sama, agak mirip gitu seperti memilih EC2 instance. Kita bisa punya ada 3 kelas ya, ada yang standar, ada yang memory optimize, kemudian ada yang bootable class ya. Jadi ada beberapa opsi lagi di tiap-tiap family di sana, tiap-tiap kelas tadi bisa dipilih di sini. Kemudian jenis storage ya, kita juga pilih jenis storage-nya sama seperti tadi ya. Kita pilih yang general purpose, apakah mau pakai yang professional IPS atau yang tipe magnetic. Serta seberapa banyak space yang kita mau alokasikan. Ini kalau perlu auto scaling, ya, jadi kalau perlu auto scaling kita bisa konfigurasi di sini. Nantinya begitu dia mendekati satu threshold tertentu, jadi storage-nya misalnya sudah mendekati batas tertentu, maka otomatis itu akan diperbesar storage-nya oleh AWS. Kalau kita centang di sini. Kemudian ini deployment-nya ya. Deployment-nya kita bisa pakai multi tadi ya, multi IC deployment. Jadi akan ada standby instance yang dibuat. Dan kalau kita lihat ini akan mempengaruhi biaya harusnya. Ya. Saya pilih dulu instance yang kecil aja ya. Instance type-nya kita bisa pilih yang DBT3 micro. Oke, jadi kalau sekarang biayanya total per bulannya itu 29 sekian ya. Jadi ada tambahan biaya $12,41 untuk yang standby instance. Saja kalau saya tidak cek tadi misalnya, saya tidak cek standby instance-nya, harusnya turun harganya. Dari 29 sekarang ada di sekitaran $14 sekian ya. Tapi tanpa ESI standby instance. Kemudian ini untuk konektivitasnya akan diletakkan di VPC yang mana gitu ya. Letakkan di VPC yang mana. Kemudian subnet grupnya ini sebenarnya bukan subnet grup yang ada di VPC ya. Tapi di bagian RDS ini kita akan membuat, kalau saya boleh buat di sini ada opsi subnet groups ya. Jadi harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Jadi subnet grupnya untuk menentukan peletakan RDS di dalam suatu VPC. Jadi kita bisa buat DB subnet group. Jadi namanya DB subnet group artinya khusus untuk meletakkan RDS di sana, di subnet tersebut. Jadi kita bisa beri nama, kita bisa kasih deskripsi dan pilih VPC-nya itu, VPC yang mana akan kita pakai, dan pilih ESI mana yang akan kita gunakan untuk mencari subnet yang tersedia di sana. Jadi ada kalau sini ada beberapa subnet ya. Kita bisa pilih lebih dari satu. Artinya RDS-nya akan menentukan bahwa peletakan subnet yang paling tepat ada di subnet yang sekian atau sekian atau yang sekian lagi. Ini kemudian di-create. Ada 2. Dan nantinya di bagian RDS-nya kita bisa tadi ya, di sini saya refresh. Jadi dari live VPC saya bisa punya opsi apakah pakai yang baru saya buat tadi subnetnya atau yang sebelumnya. Kemudian ini dari sisi keamanan lagi, ya. Jadi sebaiknya sih dibuat tidak ada public access ya. Jadi tidak akan ada public IP address-nya yang di-assign kalau kita pilih no di sini. Jadi hanya Amazon EC2 instance dan device yang berada di VPC yang sama yang bisa connect ke situ, bisa connect ke database ini. Jadi tambahan dari keamanan. Jadi juga sebaiknya kalau memang tidak perlu atau tidak ada kebutuhan khusus, ya sebaiknya diarahkan ke no. Jadi tanpa public access. Hanya VPC saja, resource dalam VPC tersebut saja yang bisa mengakses ke RDS instance yang dibuat. VPC security group kita belikan security group juga, jadi mirip. Kita bisa bikin VPC security group atau kita bisa ambil dari yang sudah ada. Jadi biasanya kita buka portnya, jadi kita bisa buka inbound-nya di port tertentu untuk memastikan akan ada koneksi yang dari EC2 instance yang bisa terhubung. Kemudian proses autentikasi, ada beberapa opsi, bisa pakai password atau kombinasi password dengan IAM, atau kita bisa pakai ini opsi dari
tambahan namanya Kerberos ya, kombinasi juga dengan password. Oke, jadi ini total biaya yang harus dibayar per bulan ya. Tadi bergantung sama, jadi ada biaya storage-nya sendiri, kita pilih tadi yang 20 GB dan tadi storage-nya kita 20 GB ya, dan yang GP itu tentu saja kalau kita pilih IO1 itu tentu akan itu biaya yang lebih tinggi sampai 300 dolar sekian. Untuk biaya IOPS-nya, IPS-nya, biaya storage-nya sih tetap sama, cuma untuk memenuhi IPS-nya tadi ada biaya tambahan cukup. Tetap tergantung sama berapa IOPS yang dibutuhkan. Oke. Jadi itu tadi beberapa opsi pada saat kita membuat suatu DB instance. Nanti di lab 5 ya, tasnya kurang lebih sama. Jadi dalam hal ini kita sudah ada VPC-nya, subnet-nya juga sudah dikonfigurasi oleh lab-nya. Kita tinggal membuat security group yang nantinya akan dipakai di RDS ya. Kemudian buat juga DB subnet grupnya yang sama juga akan dipakai oleh RDS instance yang akan kita buat. Kemudian baru kita masuk membuat RDS instannya sendiri. Ditentukan passwordnya dan master passwordnya, pilih kelasnya dan seterusnya hingga kita selesai ya. Kemudian kita bisa interact dengan database. Dari ini juga di web ini sudah ada EC2 instance yang dibuatkan. Kita bisa mengakses ke instance tadi ya. Kita bisa mengakses ke RDS instance itu dari EC2 yang sudah dibuatkan oleh lab-nya. Endpoint-nya, kemudian database lab-nya, username, password. Ya. Kemudian ini artinya kalau sudah bisa munculkan itu, sudah munculkan address book-nya, artinya sudah ada koneksi dari web servernya Anda, EC2 instance dengan RDS instance sebagai datanya, ya, data layer. Oke. Itu untuk lab 5 ya. Jadi jangan lupa juga dikerjakan lab 5 beserta knowledge check ya di modul 8. Tapi ini juga ada demo ya, kurang lebih untuk RDS seperti apa, sama demo untuk koneksi ke RDS dari terminal di EC2. Kita masuk ke yang kedua, jadi relational dan non-relational database. Kalau bicara non-relational, salah satu yang mungkin cukup kelihatan perbedaannya adalah dari sisi bagaimana dia menggunakan skemanya ya. Kalau di relasional, skemanya atau penentuan kolomnya, penentuan kolom-kolom, format datanya itu sudah fix, sudah tetap. Kita sudah ditetapkan dari awal dan saat Anda memasukkan data, saat Anda memodifikasi data, formatnya atau skemanya akan seperti itu, tidak akan ada perubahan. Berbeda dengan non-relasional. Non-relasional skemanya itu dynamic. Jadi kolom-kolom maupun atribut-atribut di dalam suatu tabel misalnya, itu akan sifatnya dinamik, bisa berubah-ubah. Kemudian cara query atau cara melakukan query datanya, ambil data atau memodifikasi data, relasional sudah punya satu bahasa yang standar, SQL. Kalau di non-relasional, ya masih tergantung sih sama jenis dokumennya. Jadi koleksi-koleksi dokumen seperti apa, cara mengaksesnya, cara query-nya ya tergantung dari jenis dokumennya, jenis koleksi dokumen seperti apa. Skalabilitasnya vertikal dan horizontal, ini contohnya ya, dalam bentuk tabel. Ini pada saat salah satu bentuk, ini sebenarnya bentuk yang dipakai ya, bentuk format JSON. Jadi ada key dan value ya, ada key dan value, ada key, autornya key dan value-nya adalah Jackson, Matteo dan seterusnya. Jadi formatnya key dan value. Ini cuma salah satu contoh aja sih dari bentuk data non-relasional. Nah, di DynamoDB ini, jadi yang ditawarkan ini opsi layanan untuk database non-relasional atau NoSQL, database service. Ya. Dia sifatnya fleksibel, seperti cloud service pada umumnya, dan bisa di-scaling. Kemudian tentu saja ya kita bisa manfaatkan lagi kan dari sisi fleksibilitas cloud computing ini. Ya, kita punya virtually unlimited storage, bisa scaling dengan otomatis. Kalau ini dari sisi
karakteristik dari NoSQL itu sendiri sebenarnya. Ya. Jadi items karena skemanya tidak fix, jadi bisa punya atribut yang berbeda. Ini juga salah satu keunggulan. Jadi queries, read ataupun write itu bisa dilakukan dengan cepat. Dan kita bisa lakukan scaling dari sisi throughput dari read dan write. Ya. Jadi kalau kebutuhan aplikasinya butuh read dan write yang volumenya tinggi, ya, throughputnya tinggi, itu bisa di scaling di DynamoDB untuk memenuhi kapasitas tersebut. Saja akan sama seperti provision IOPS tadi. Kan ada tambahan biaya kalau kita ambil provision IOPS yang lebih tinggi. Di DynamoDB komponennya nanti ada tabel, ada item, dan ada atribut. Jadi dalam tabel kita bisa buat tabel, dalam satu tabel kita ada beberapa item. Ya. Dalam satu item itu akan ada beberapa atribut lagi di dalamnya. Kemudian ada mirip konsepnya dengan database relational. Kita akan ada primary key, ya. Jadi key yang digunakan sebagai indeks ya untuk mengakses data secara cepat. Primary key ada dua jenisnya. Pertama partition key dan partition dan sort key. Ini dua jenis primary key. Jadi primary key yang pertama ini yang sort key, yang kedua ini sebenarnya gabungan atau sebutnya sebagai composite key. Jadi kedua hal ini bisa digunakan oleh nanti DynamoDB-nya untuk misalnya mencari suatu nilai data tertentu, kemudian meretrieve-nya atau mengambilnya dengan cepat berdasarkan indeksnya. Jadi sudah ada indeks yang digunakan di sini. Ya, tadi jadi kita bisa punya dua jenis ya. Jadi query kalau kita misalnya mencari data berdasarkan primary key tadi, kita bisa melakukan dengan efisien tadi ya. Dengan efisien, dengan mudah berdasarkan key tersebut. Jadi kita sudah punya key-nya, kita bisa dapatkan datanya dengan mudah. Kita bisa langsung menentukan lokasi datanya dengan cepat. Dengan scan, ya, kita akan scan satu persatu item di dalam tabel tersebut. Komponennya sendiri ada ini ya, jadi yang single key, cuma ada partition key-nya aja. Jadi partitionnya di mana, yang menjadi indeksnya. Kemudian kita juga punya satu key misalnya untuk pengurutannya dan atribut lainnya ya. Ada ini komposisi atribut lainnya. Jadi satu item itu adalah terdiri dari partition key beserta dengan atributnya ya. Atau satu item juga bisa berupa partition key dan sort key serta atribut-atribut yang ada di dalamnya. Ini juga akan ada demo di dalam modul ya terkait dengan RPS ini. Nanti bisa lihat kalau DynamoDB ini format datanya kalau kita lihat itu dalam bentuk JSON, dalam bentuk dokumen. Yang pada saat kita retrieve biasanya tampilkan dalam bentuk JSON. Jadi dalam bentuk key dan value ya. Key dan value store. Sebenarnya ada support juga untuk bentuk dokumen. Oke, dan ada replikasi secara otomatis di dalam region yang kita pilih. Kemudian sama kasus ya, penggunaannya use case-nya ya, biasanya untuk di mobile, di web gaming ya. Misalnya untuk menyimpan biasanya data-data yang sifatnya butuh read dan write cepat ya, butuh akses data yang lebih cepat tanpa mungkin perlu ada, kalau dibicara di relasional, mungkin kita butuh data yang sifatnya konsisten. Kalau di sini istilahnya konsisten itu ada di urutan nomor 2 prioritasnya. Yang pertama urutannya adalah seberapa cepat akses yang bisa dilakukan, entah itu read atau write. Aksesibelnya sama, kita bisa akses via konsol ataupun CLI atau berdasarkan API calls. Dan memang ini tadi ya, kita latensinya itu ada di bilangan millisecond yang single digit dan itu bisa konsisten. Nah kan kalau kita bicara relational tadi, kemungkinan akan ada degradasi performa kalau dia butuh IOPS yang tinggi, butuh read dan write yang tinggi. Ya. Sudah volumenya cukup tinggi untuk read dan write-nya, itu akan pasti ada penurunan performa di sana.
Berbeda dengan di sini ya ada di NoSQL kita bisa pertahankan secara konsisten di bilangan single digit ya, 1 digit millisecond latensinya. Ini setup demonya bisa dilihat kembali nanti di bagian modul. Oke, ini bagian ketiga ya di Redshift. Redshift ini kalau kita kenal ada yang kita sebut sebagai data warehouse ya. Data warehouse adalah istilahnya tempat penampungan data, tempat kita melakukan dari suatu organisasi atau perusahaan melakukan proses analitik data ya, data analisis. Ada proses data analitik yang dilakukan di data warehouse dan dia mengumpulkannya biasanya dari database relasional terkait, kemudian tapi khusus dilakukannya ya secara pembacaan. Jadi benar-benar heavy-nya di bagian read-nya saja. Ya. Nah, nanti kalau kita bicara tentang database secara umum, kita bicara ada 2 jenis operasionalnya. Ada yang disebut sebagai OLTP, di Online Transactional Processing. Kemudian ada yang disebut sebagai OLAP, ya, Online Analytical Processing. Bedanya di mana? Untuk transaksi ini biasanya yang akan berjalan di operasional sehari-hari. Berarti ada proses pembacaan, ada proses penulisan data, ada proses modifikasi data di sana. Nah, kalau kita bicara tentang yang OLAP, ya, analytical, memang dikhususkan untuk proses data analytics maupun pembuatan report. Kalau kita bicara proses data analytics sama pembuatan report, fokusnya adalah pembacaan data. Membaca data dari yang sudah ada dan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan report, laporan, atau untuk mencari insight di dalamnya. Itu salah satu tools yang ditawarkan AWS untuk proses data warehouse yang menggantikan istilahnya data warehouse yang ada di cloud. Itu analoginya ada di Redshift, Amazon Redshift. Jadi ada beberapa node nanti kita bisa gunakan sama karena basisnya dari relasional juga. Kita punya SQL clients maupun business intelligence tools ya. Jadi di dashboard atau proses data analitik apapun itu bisa di konfigurasikan dengan Redshift. Di Redshift sendiri punya virtual node, leader node-nya yang akan mengkonfigurasikan dari, karena ini proses datanya juga tidak sedikit ya. Kalau sudah bicara tentang data warehouse, ini butuh beberapa node gitu yang bertugas melakukan proses tadi, pembacaan data, proses pengolahan data. Ya. Jadi ada leader node-nya yang mengkonfigurasikan dan ada compute node yang melakukan pekerjaannya. Jadi dari hasil compute node-nya tadi dikompilasi di masing-masing node, kemudian dikirimkan ke leader node-nya untuk diagregasi secara keseluruhan. Jadi ini dibagi-bagi dulu gitu tiap bagian-bagian data. Ya, jadi bertanggung jawab di bagian data tertentu, satu node bertanggung jawab di bagian data tertentu. Hasilnya kemudian dikirimkan ke leader node untuk dikonfigurasi. Untuk pembacaan di S3 sendiri ya, jadi bisa memanfaatkan data yang ada di S3. Ada satu service baru, namanya Redshift Spectrum, memang yang terkait dengan S3. Jadi sama seperti layanan lainnya yang sifatnya manage, proses otomasinya sama scalingnya bisa dilakukan dengan cukup mudah, apalagi kalau sudah kita bicara di cloud computing kan. Kita bisa scale clusternya dari node-nya tadi, apakah kita mau naikkan jumlahnya atau turunkan. Kemudian dari sisi keamanan juga sudah built-in dengan itu saja untuk dari proses encryption, dari sisi pengamanan data pada saat dia tersimpan at rest maupun pada saat ada proses pengiriman data gitu. Nah, dari satu node ke node yang lain tadi kan. Itu akan dienkripsi secara otomatis oleh AWS. Sudah disediakan proses encryption-nya.
Dan ini juga kompatibel itu dengan memakai SQL clients, atau memang dari sisi perusahaan atau organisasinya sudah punya BI tools tersendiri, ya. Itu bisa digunakan tanpa harus misalnya mencari tools itu yang cocok dengan Redshift-nya sendiri, ya. Dan juga ada konektivitas, kita bisa pakai JDBC maupun ODBC, ya, digunakan di aplikasi yang ini yang jadi sebenarnya jadi konektornya. Jadi hubungannya dengan dari Redshift-nya dengan tools-tools yang biasanya digunakan, ya, BI tools ini. Ini beberapa use case. Jadi memang use case paling utamanya saya bilang ya data warehouse. Ya. Data warehouse kita bisa migrasi datanya bahkan dari RDS, ya. RDS sebagai penyedia datanya masuk ke data warehouse, bisa eksperimen, kemudian dengan di cloud ini harusnya bisa dengan mudah gitu melakukan respon kalau ada kebutuhan dari sisi bisnisnya. Use case yang lain ya dipakai untuk big data, untuk mencari insight, mencari dari data yang bahkan structure maupun semi structure. Dan memang fokusnya nanti ada di datanya, ya. Jadi fokus di data dan less on database management. Jadi fokus bagaimana kita mengolah datanya, menghasilkan laporan dari data tersebut, atau bahkan menghasilkan insight, ya, dari data yang sudah dikumpulkan. Sebagai software as a service, sama, jadi untuk scalingnya bisa dilakukan dengan mudah, begitu ada demand yang bertambah. Jadi kita bisa menyediakan software yang berjalan menggunakan dengan berbasis Redshift ini, gunakan untuk data analitik kepada beberapa aplikasi. Dan tentu saja ya ujungnya kan kita pakai di cloud, berarti yang namanya hardware sama software cost itu bisa di-reduce dengan signifikan, bisa dikurangi dengan signifikan. Jadi fully managed data warehouse service, Redshift. Kalau bicara tentang data warehouse, ini juga biasanya jadi salah satu nanti kalau ada soal ya terkait dengan ini di exam maupun di final assessment nanti. Kalau bicara tentang data warehouse, ya, solusi data warehouse yang dipunyai oleh AWS salah satunya adalah Redshift. Yang fully managed, ya, yang fully managed itu Redshift. Untungannya apa? Bisa di scale dengan mudah tanpa harus ada downtime, ya. Jadi misalnya dimatikan dulu baru bisa di scale. Kalau menurut storage sama processing architecture yang biasanya memang sudah disediakan dari sisi data warehouse, sudah jadi fitur utama dari sebuah data warehouse. Monitoring, ya, monitoring secara otomatis dan bisa berjalan terus-menerus, serta encryption yang sudah built-in, baik yang data yang disimpan di at rest atau maupun data yang dalam proses transit. Banyak disediakan data, sudah ada proses enkripsi yang bisa digunakan. Oke, bagian terakhir tentang Aurora. Tentang Aurora ini, jadi Aurora ini dikembangkan oleh Amazon AWS dengan memang tujuannya atau ininya goals-nya adalah untuk berjalan di cloud computing, di infrastruktur cloud computing. Jadi nanti ada beberapa perbedaan dengan RDS yang bukan pakai Aurora. Ada beberapa kelebihannya. Cuman kelebihannya yang lainnya adalah dia kompatibel dengan MySQL maupun PostgreSQL. Jadi kalau aplikasinya kita sudah dikonfigurasi untuk menggunakan database MySQL misalnya, kita bisa beralih ke Aurora dengan mudah karena sintaks maupun proses koneksi maupun query-query yang digunakan itu sudah kompatibel dengan MySQL di Aurora ini. Ini benefitnya, jadi benefit secara umum, managed service tentu saja Aurora, kemudian PSI Go sama seperti RDS juga, lebih simple dan kompatibel. Kompatibelnya tadi dengan dua database yang juga sudah digunakan secara umum, MySQL maupun Postgres.
Ini pemanfaatannya, jadi ini salah satu kelebihannya dibanding. Jadi ada beberapa parameter yang berbeda antara RDS yang menggunakan Aurora dan RDS yang non Aurora. Dan biasanya memang terkait dengan bagaimana meningkatkan high availability dan masalah resiliensinya. Jadi untuk Aurora, di Amazon Aurora, kita bisa menyimpan copy dari data dari suatu database, itu tidak hanya bisa kita membuat sampai 15 read replika. Maksimalnya sampai 15 read replika. Kemudian sama juga seperti yang sebelumnya, bahwa akan ada recovery secara otomatis kalau primary database-nya tiba-tiba bermasalah atau ada fail yang terjadi di sana. Jadi salah satu keunggulannya tadi masalah di 15 read replika yang bisa dibuat. Kemudian resilient design ini mengarah tadi, begitu ada database crash, biasanya kalau kita bicara tentang database relasional yang lain, biasanya akan ada proses redo dulu yang dilakukan supaya proses recovery dari crash tersebut bisa dilakukan. Nah, kalau di sini ada waktu yang bisa dipotong, gitu. Redo-nya mungkin bisa kalau saya tidak salah baca di proses replay-nya hanya melakukan proses read saja ya, secara keseluruhan di proses redo-nya. Kemudian bisa restart gitu dari proses crash sampai bisa recovery, itu bahkan bisa kurang dari 60 detik di kebanyakan kasus. Itu tadi sebenarnya kalau kita mau coba lihat ya, coba cari di Amazon Aurora sendiri, ada beberapa parameter yang berbeda gitu dengan RDS pada umumnya. Jadi ada tadi pertama dari sisi high availability-nya, kita bisa memanfaatkan sampai 15 read replika. Kemudian application with Aurora, sudah disupport di Aurora. Saya lupa kalau untuk RDS yang tipe lain selain Aurora, jumlah maksimal read replikanya ada di bawah situ, mungkin 2 atau 3, tapi memang di sini dengan Aurora itu bisa sampai 15 read replika yang bisa dibuat, yang bisa disupport dengan Aurora. Jadi dari sisi performance, dari scalability-nya juga tentu saja memanfaatkan ya, sifat dari cloud computing itu sendiri, kemudian high availability dan durability-nya bisa diatur, dan security-nya ya sama ya, seperti di RDS. Kalau saya boleh bilang tadi, salah satu ini kelebihannya karena dia dirancang dari awal untuk dijalankan gitu di cloud computing, sehingga beberapa fitur tadi, misalnya salah satu ya read replika, itu bisa dibuat bisa support lebih banyak lagi dibanding misalnya database relasional yang lainnya yang juga berjalan di RDS. Ini beberapa tools ya, jadi beberapa tools tergantung requirement seperti apa, kita bisa punya solusi seperti apa di AWS. Untuk yang relational database, enterprise, kita punya RDS. Kemudian kalau butuh untuk NoSQL database service, opsinya adalah di DynamoDB. Sedangkan kalau butuh yang operating systemnya akses, kita butuh akses ke operating systemnya, kemudian kita butuh fitur-fitur dari aplikasi yang mungkin tidak disupport oleh RDS, itu opsinya tidak lain dan tidak bukan ya kita pakai infrastructure as service
launch EC2 instance dan install database di atas instance tersebut. Ini untuk yang sifatnya agak spesifik. Jadi ada juga sebenarnya beberapa layanan dari AWS terkait dengan machine learning ataupun data warehouse ya. Terutama kalau kita bicara tentang data warehouse, kita bisa langsung tunjuk, bisa pakai analoginya di cloud adalah Redshift. Ini beberapa case study dari beberapa hal ini sebenarnya kita bisa lihat gitu. Untuk di situ pada saat kita pakai simple storage service, configuration database yang digunakan itu seperti apa. Ini juga sama kalau pakai AWS Lambda. Ini sebenarnya keywordnya ya. Kalau kita lihat keyword, pertama kita lihat keywordnya. Kalau kita scan secara cepat, ya, misalnya serverless ecosystem, kemudian datanya itu sifatnya highly structured dan ada juga yang semi structured. Kita dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Salah satu yang bisa support untuk yang semi structured data, jadi datanya yang tidak rigid, skemanya tidak fix, itu adalah DynamoDB. Dan juga sifatnya yang serverless ya, dari AWS Lambda. DynamoDB juga sama, tidak perlu kita bikin instance seperti RDS. Nah, ini sudah jelas kita butuh read replikasi yang cukup banyak dengan jumlah transaksi hampir 1 juta per hari. Ya, ini solusinya yang salah satu yang cukup baik yang bisa mensupport read replikasi dengan jumlah mungkin yang cukup banyak adalah Amazon Aurora. Oke, ini modul wrap up, kita bahas tentang RDS, DynamoDB, Redshift, dan yang spesifik dikembangkan oleh Amazon untuk berjalan di atas cloud computing, database relational, Aurora. Terakhir knowledge check, kita lihat pertanyaannya fully managed NoSQL database service. Keywordnya kita bisa langsung dapatkan NoSQL database service. NoSQL database service dari 4 pilihan ini ya cuma satu, yaitu DynamoDB. Ini contoh pertanyaannya sih. Diperlihatkan mungkin studi kasus ya, kebutuhannya yang spesifik seperti apa, diberikan opsi-opsi database, lain database misalnya. Nah, kita pilih yang mana yang paling cocok. Ini beberapa contoh pertanyaannya nanti di final exam maupun misalnya kita ikut sertifikasi. Oke. Jadi sekian dulu untuk materi hari ini. Jadi ini pertemuan kelima. Di hari Jumat kita membahas 2 modul terakhir, modul 9 dan modul 10. Sekali lagi, jangan lupa untuk mengerjakan ya modul knowledge-nya beserta lab. Di tiap modul akan punya modul knowledge check dan ada beberapa modul yang kita juga perlu mengerjakan lab-nya. Ya, tidak semua modul ada lab-nya, ada beberapa yang tidak ada. Tapi di bagian modul-modul akhir sepertinya semua modul akan punya lab. Itu yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan atau menyelesaikan AWS Academy Cloud Foundation di TS ini, di online academy. Oke, sekian dulu dari saya. Kita ketemu lagi di waktu